Saya pernah disukseskan sama orang yang sekarang jadi partner saya. Dari sampah, dari karyawan, saya diangkat jadi owner. Saya harus bisa sukseskan orang lain juga. Titik baliknya tuh ketika mama saya sakit, butuh uang buat berobat. Bos, pinjem duit 500 ribu buat bawa mama saya ke dokter. Jawabannya apa? Nanti kamu balikinnya gimana? Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa batalin. Itu aja udah pertombaan saya. Saya tambahin satu, jangan ngatur Tuhan. Kita siapa mau ngatur pencipta kita, Mas? Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Saya khusus mengundang orang yang lagi jadi pembicaraan publik karena dia sangat menginspirasi banyak anak muda ya, aku bilang, dan juga menginspirasi pengusaha-pengusaha muda. Jadi anak muda belum tentu pengusaha. Kalau pengusaha muda udah pasti dia pengusaha dan dia butuh. Apakah yang dilakukan John ini kalau kita kulik, apa sih kiat-kiat dia dan apa sebenarnya tujuan dia dengan cara-cara dia yang cukup unik. Halo John, apa kabar John? Halo Mas Anang. Ini jujur saya santai John. Ketemu idola gue Pak, sumpah. Saya ngerasain nonton dari TV dan lain-lain. Sekarang ada di hadapan saya. Berarti kamu idolain Anang itu sejak kapan? Banget Mas, dari kecil. Dari Indonesian Idol yang pertama. Oh, Indonesian Idol yang pertama sekitar 2000 berapa ya? 5 ya. Ya, tapi sebelumnya kan Mas Anang kan banyak. Ya, karya-karyaku banyak. Sangat idola banget lah. Iya, John. Ini bagaimana John? Sehat John, sehat. Speechless sih Mas, alhamdulillah sehat banget. Sehat. John. Iya. Kenapa sih John bisa kamu seperti ini hari ini? Sebenarnya awalnya bagaimana sih? Jadi nih, gue naruh. Gak apa-apa. Naruh vape aja agak gemeteran. Gimana John? Oke, Mas Anang, thank you buat kesempatannya hari ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim hari ini. Thank you buat waktunya. Sama-sama John. Senang melihat Mas Anang happy, sehat hari ini. Iya dong. Jadi saya itu boleh cerita dikit ya. Kenapa kok nama saya itu John LBF gitu kan? Ya LBF tuh. Jadi nama saya itu lahir Henry Kurniadi. Saya tuh dari Semarang Mas. Henry Kurniadi Sutikno. Nah, Henry Kurniadi Jawa banget loh. Orang Semarang. Orang Semarang asli. Putra Semarang asli. Saya sampai 2007 tuh di Semarang. Berarti SMA. Sampai SMA? 85 saya lahir, kelahiran 85 lahir, sampai 2007 saya di Semarang terus hijrah ke Jakarta. 2007. Naik Perkara apa? Naik motor dari Semarang bawa duit 100 ribu. Karena orang tua saya ya biasa aja nggak mampu gitu. Saya kalau di Jawa kiblatnya itu kalau lu mau sukses lu ke ibu kota. Betul. Orang daerah seperti itu. Selalu parameternya adalah benchmarknya adalah ibu kota itu tempat lu untuk mencapai kesuksesan. Betul. Nah, that's why 2007 saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Lulus SMA. Sempat kuliah tapi akhirnya nggak lanjut karena nggak ada biaya. Ya, semester 5. 2 apa 3? Semester 2. Berarti lama anakku dikit lah. Semester 5. Semester 5 gua. Saya mendeokan diri karena udah nggak ada biaya lagi Mas. Sama. Terus jadi berangkat ke Jakarta 2007 udah pokoknya saya nggak pernah mikirin apapun nanti gimana. Betul. Saya cuman punya keyakinan satu, saya bukan orang yang males gitu. Jadi saya pasti yakin saya bisa makan lah. Apapun saya bakal bisa kerjakan. Berarti kuncinya John awal di bawah adalah gua bukan orang malas. Saya bukan orang malas. Good. Apapun saya akan lakukan untuk saya bisa makan. Bisa makan. Itu awal. Itu pun berkat brainstorming dari ayah saya sih. Ayah saya orang biasa. Sekarang ada dua-duanya, ibu bapak. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Ya. Di Baru Semarang. saya belikan rumah 2 miliar. Tapi selama ini kan saya saksi hidupnya, orang tua saya ngontrak sana, ngontrak sini, nggak pernah punya hak atas rumah sendiri. Harus ngontrak sana, ngontrak sini. Alhamdulillah berkat kesuksesan saya sekarang, saya udah beli rumah 2M dan saya renov 500 juta. Bagus lah kayak hotel gitu. Kayak hotel buat bapak dan ibu. Iya, hak milik. Keluarga selain kamu sendiri, adik, saya kakak? 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, saya nomor 2 di tengah. Adik saya perempuan, semuanya mualaf. Orang tua masih Kristen.
Oke. Semuanya mualaf. Tiga-tiganya mualaf. Mualaf nanti aku akan diskusi Iya. lagi. Pertanyaannya, kenapa pergi ke Jakarta? Ya tadi goal saya adalah saya kepingin merubah nasib ya karena Merubah nasib. jadi anak laki satu-satunya itu jadi beban Tulang mental. punggung. Ya. Oke. Papa saya itu selalu ngajarin Ya. kamu anak laki-laki satu-satunya. Kalau perutmu lapar, keluar dari rumah, kerja apapun, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang, yang pasti bisa makan. Itu ajaran papa saya. Saya merinding ngomong ini Mas. Benar. Oke, Pasti good. bisa makan. Jadi di brainstorming, di brainwash terus sama papa saya itu dari kecil. Ya papa saya sales asuransi, apa aja Oke. dia kerjain. Oke, gitu. berarti apapun bapak ibu itu swasta juga lah ya. Ada yang dikerjain, ada atau dagang? Iya. Nggak ada yang dagang, nggak ada. Enggak. Oke, Bukan, nggak dagang. Oke. bukan. Oke. Bukan. Jadi kerja juga sama orang. Oke. Kerja. Oke. Nah, terus di Jakarta itu saya sempat Mas kerja di. Jadi pertama kali saya kerja itu saya di Jadi sales. sales dari junior sales zaman dulu masuk itu kayak audisi Indonesian Idol. Audisinya di Sunter Oke, di Sunda. itu Ribuan orang. Pengen jadi sales karena benefitnya kan banyak ya di masa depannya tuh bagus gitu. karena bisa kenal banyak orang. Iya, terus Orang sales tuh hebatnya Betul. kenal banyak orang. betul. Jadi dari ribuan itu yang keseleksi cuma 4 orang Mas termasuk saya. Dari ribuan cuma 4 orang. Iya, Kamu full. nomor Iya. kamu termasuk John. Ya, Oke. jadi waktu itu di Cilandak, Saharjo, Sudirman, satu lagi Supomo. Yang membuat kamu tahu-tahu kamu bisa terpilih apa? Saya orang yang benar-benar ini Mas, fokus dalam Mengerjakan sesuatu. punya keinginan itu saya harus dapat. Oh, Harus kalau saya udah Ambisius. Iya, ambisius banget. ambisius. Oke. Jadi benar-benar saya pengen kerja di sini, saya harus bisa dapat kerja di sini apalagi saya ngerantau juga. Saya harus bisa masuk Itu perusahaan. sendirian di Jakarta ya? Sendirian. Ngekos. Iya. Enggak, sorry, bukan sendirian. Kakak saya udah duluan di Oh, Jakarta. kakak perempuan berarti Kakak di saya sini? udah duluan kontrak di kesehatan. Oke, berarti kamu ikut Bintaro. kakak ya? Iya, saya Oke. numpang di tempat kakak. Sama kakak. Saya berangkat ke Jakarta itu. Dulu kan zaman dulu nggak semasif ini online Mas. Betul. Jadi ngelamar itu setiap saya beli koran Kompas, di situ lowongan terbesar tuh pasti selalu. Betul. Nah di situ saya buat CV, saya datang, terus alhamdulillah seharian full wawancara, keterima. Besoknya tes kesehatan di Paramita di daerah Senen. Ya. Itu Mas, saya cerita dikit nih. Jadi begitu kita udah keterima di situ, kalau tes kesehatan nggak lolos, ya fail. Terus tes kesehatan lolos, kita user interview sama kepala cabangnya, nggak lolos pun kita fail. Jadi alhamdulillah saya melalui tahapan itu semua dan saya kerja di 2007. Yang waktu kamu di pasti ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa rasakan bahwa ini pertanyaan yang sangat penting harus gue bisa jawab dengan baik. Iya. Apa pertanyaan lo? Jadi Yang bener-bener bikin kamu gila gue ditanyain gini nih. Ya. ya jadi kalau proses wawancara di itu memang banyak ini ya, banyak tahapannya ya, mulai Betul, dari betul. tes penulisan. Terus kita suruh gambar-gambar. Bagian psikolognya tuh kan ini kan yang dibuka kan bagian marketing Mas. Jadi ada pertanyaan yang kenapa kamu memilih dunia marketing? Oke. Dan jawaban saya waktu itu, saya orang yang tidak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Jadi kalau saya sudah punya keinginan, saya harus dapat itu. Dan saya bukan tipikal orang yang bisa dipaksa menyerah oleh keadaan gitu. Jadi saya yakin saya bukan marketing yang Artinya gak bisa menyerah Ya, gue gak pokoknya- bisa dikalahin. ya pokoknya gue tawarin sini dia nggak mau, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain sampai gue Pokoknya orang itu harus mau. yes sampai Atau ketemu. barang gue harus laku Yes. hari itu. Yes, meskipun pada faktanya begitu gue first day gue jualan kan suruh pameran. Iya. Gue ketemu orang gemeteran Mas. Pak, mohon maaf saya dari nggak berani ngeliat mukanya karena saya nggak ada mentor, nggak ada basic. Jadi dan disitulah saya ngadu ke supervisor saya. Saya bilang Pak, bagaimana sih Pak? Saya orang yang berani mau tanya. Mau gitu. tanya, mau belajar gitu. Saya tanya Pak, gimana sih Pak caranya kita biar pede ngobrol sama orang? Oke. Kamu masuk ke kamar mandi, mau ke kamar, kamu lihat ke cermin, kamu lihat wajah kamu sendiri, berani kan lihat, masa lu lihat wajah lu sendiri gak berani? Oke. Disitulah kamu bicara sama cermin. Kamu ngobrol, halo Pak, halo Pak, halo. Lu lihat nanti ekspresi muka lu, udah enak belum? Kalau Udah belum enak, enak lu improve lagi sambil senyum. Suaramu harus make sure bahwa karena itu nggak ada orang lain, hanya diri lu aja dan cermin. Jadi make sure lu lihat cermin itu, kuping lu harus dengar suara lu. Jangan bicara pelan.